Hello guys, welcome back to Ken Motovlog. Yeah. Anjas. Halo guys, apa kabar kalian semua? Ini kalian ngeliat gue agak sedikit berbeda ya, karena gue sekarang sedang tidak memakai Jumet maupun Ugi ataupun kuda si poni. Sekarang gue sedang memakai Honda Mega Pro tahun 2001. Ini motor yang nanti rencananya motor ini itu bakal jadi project gue untuk mengcustom membangun motor. Gue sih sebenarnya pengen membangun motor dari nol ya, jadi bener-bener berupa mesin, rangka kita rakit satu-satu. Cuman kalau dihitung-hitung lagi, beli beli rangka, beli mesin itu jatuhnya bakalan lebih mahal daripada beli motor jadi. Jadi gue putuskan untuk membeli motor jadi aja daripada beli rangka sama mesin tuh jatuhnya lebih mahal. Nanti spare part yang kita nggak pakai itu nanti bisa kita buang, bukan dibuang tapi dijual. Salah. Jadi dijual spare part yang nggak dipakai itu, misalnya kayak ya speedometer, setang gini-gini kan nggak dipakai, itu semuanya kita jual. Nanti tinggal rangka sama mesinnya aja, atau mungkin beberapa spare part kecil seperti tromol gitu-gitu yang nanti kita bakal pakai. Customnya mau di custom apa? Mau di custom kayak gimana? Mau di custom model-model klasik gitu. Nah ini mungkin nanti bakalan mulai dikerjain motor ini setelah tahun baru insya Allah, bukan wacana doang. Stay tune aja terus di channel gue kalau lo mau tahu hasilnya motor ini seperti apa. Dan mungkin juga lo bisa follow Instagram gue @knn_prsty ya gitu. Sebenarnya kali ini gue nggak mau ngebahas motor ini. Gue bukan mau bahas motor ini, tapi mau bahas yang lain, yaitu bingung. Gue bingung mau bahas apa. Gue bingung. Jujur aja ya guys, sebenarnya itu gue lagi kehabisan konsep, lagi kehabisan konten, lagi bingung mau bahas apa. Bingung, otak gue lagi ngeblank gara-gara si Ugi motor gue itu dia kagak selesai anjir. Lu bayangin aja setahun rusak, setahun anjir. Sebelum gue mulai motovlog juga udah masuk bengkel tuh motor. Gila, ini Surabaya macet mulu dah, sekarang hari Minggu padahal. Jadi sebenarnya gue bingung mau bahas apa. Dari teman-teman juga nggak ada saran yang bagus gitu buat pembahasan baru tentang motovlog gue. Gue bingung. Kalau ngebahas yang viral, yang lagi viral sekarang, ngebosenin anjir. Dimana-mana dibahas. Waduh, ini motor perumahan enak loh. Mega Pro. Oh ya, by the way, anyway, busway namanya motor ini itu Pri. Nama motor ini tuh Pri. Terinspirasi dari guru matematika gue waktu zaman gue SMA. Itu ada guru matematika yang killer. Itu namanya Pri. Pak Pri. Kalau anak-anak manggilnya Pak Pri. Nah itu dia kalau ke sekolah, kalau kerja, kalau masuk ke sekolah itu dia biasanya bawa Mega Pro yang modelnya kayak gini sama. Nah jadi anak-anak itu kalau misalnya manggil motornya si Pak Pri ini, itu manggilnya Mega Pri. Bodoh amat. Nah dari situlah gue pertama kali ngelihat Mega Pro ini, gue jadi ingat Pak Pri. Ya udah gue panggil Pri aja. Jadi gitu guys. Enaknya kita bahas apa ya? Jadi seorang content creator itu susah loh, nggak segampang yang kalian kira. Jadi seorang content creator, jadi YouTuber lah bahasa gampangnya, itu susah. Jadi content creator itu harus berpikir membuat konten baru yang gimana caranya supaya menarik orang, gimana caranya supaya banyak yang nonton, gimana caranya supaya banyak yang suka. Belum lagi nanti mendapatkan kritik-kritik yang istilahnya kritik yang menjatuhkan, bukannya kritik yang membangun. Kritik yang menjatuhkan itu maksudnya kayak komen yang lu bisa bikin video nggak sih? Udah nggak usah bikin video aja lu. Nah. Itu kan malah bukan yang membawa kepada yang lebih baik, tapi malah membawa yang kepada yang tidak lebih baik kan. Kritik sih boleh, tapi ya kritik yang membangun lah, kritik yang membawa kepada hal yang lebih baik. Misalnya
gua suka ngomong kotor di video. Bang, tolong dikurangi ya omong kotornya, banyak anak kecil yang nonton YouTube. Kayak gitu tuh kritik yang membangun, kritik yang membawa kepada lebih baik. Ya kalian pasti paham lah. Oh, ini jalannya di aspal. Ada jalan baru. Okan apa coba? Udah dikasih jalan di situ, naik ke sini. Ini lagi. Nah, jadi konten. Jadi konten creator itu susah. Jadi bisa dibilang susah-susah gampang lah. Kita harus membebankan pikiran kita, berpikir gimana caranya membuat konten yang menarik. Terus nanti belum lagi proses videonya, editing yang bagus, ya kan. Belum lagi juga ada aspek-aspek kecil seperti misalnya cara berbicara kita, ya kan. Gimana caranya kita ngomong supaya menarik simpati orang, gimana caranya kita ngomong biar orang itu nyaman dengernya, tidak membosankan didengar, gitulah. Kalau misalnya konten yang isinya itu lawakan, itu belum lagi gimana caranya melawak supaya orang itu nonton video kita itu bisa lucu, bisa ketawa gitu loh. Atau mungkin konten edukasi, gimana caranya orang tuh bisa mengerti tentang apa yang dijelaskan di dalam video, memakai bahasa-bahasa yang mudah. Itu susah guys, malah lebih susah cara penyampaiannya daripada kita mencari sumbernya gitu guys. Nanti giliran videonya udah jadi, udah ya dipublish di YouTube atau di Instagram atau dimanapun, itu belum lagi nanti ada orang yang meng-re-upload tapi belum izin. Ya kayak gitu-gitulah. Kita udah capek-capek bikin tapi di re-upload sama orang tanpa izin, tanpa watermarknya dihilangin. Tapi sih kalau gua sih lebih susah di bagian mikirnya. Mikirin konten baru itu susah, bingung gitu loh. Aduh, konten apa ya yang sekiranya orang itu suka, yang sekiranya orang itu bisa diterima orang banyak. Kita semua ini bikin video itu nggak asal-asalan gitu loh. Bikin video yang asal-asalan, yang kayak nggak ada pembahasannya kayak biasanya Sanmori gitu kan. Jarang ada yang membahas sesuatu, yang cuma seru-seruan doang gitu. Itu pun juga ada tingkat kesulitannya tersendiri. Apa kesulitannya? Oh, cuma gitu-gitu doang. Ada guys, jangan pikir kayak gitu gampang gitu. Belum lagi kita ngomong sambil riding, itu susah guys, nggak gampang. Konsentrasi pada dua hal yang berbeda. Pertama kita konsentrasi ke jalan, kedua kita konsentrasi kepada konten yang sedang kita bahas. Itu nggak gampang. Kadang-kadang juga beberapa dari oknum-oknum viewers anjas oknum-oknum penonton YouTube itu kadang juga ngelihat cuma hasilnya gitu loh, kayak dosen yang lihat cuma hasilnya, tapi mereka nggak tahu prosesnya menuangkan pikiran kita ke dalam suatu konten. Wow, oh my god, that's amazing. Wow, yeah, oh my god, yeah, anjas. Apa dah lu Ken, nggak ada anta lu Ken. Udah nggak usah bikin video lu Ken, nggak jelas lu, video lu nggak jelas anjir. Hey, by the way ini busway sekarang lagi ada banyak razia zebra ya guys. Itulah kenapa gue mau pakai motor ini. Kenapa? Karena motor ini ya lebih taat peraturan daripada Jumet. Terutama si Jumet, kenapa kok nggak taat peraturan? Pertama dia pakai knalpot brong alias knalpot racing, yang dimana sebenarnya sih menurut gue itu baik-baik saja, tapi menurut hukum tidak, dan menurut sebagian masyarakat juga tidak baik. Tapi kalau menurut gue itu baik-baik saja. Nah, kenapa baik-baik saja? Yang pertama, menurut hukum. Sekarang hukum kalau misalnya menetapkan standar suara emisi pembuangan, itu menurut gua nggak pas. Yang dimana motor dengan knalpot standar itu sudah pernah gua tes dB meternya, itu melebihi standarnya yang ditetapkan oleh hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, knalpot brong itu nggak semata-mata jelek, artinya ada baiknya juga. Baiknya itu adalah membuat orang di sekitar kita itu menyadari keberadaan kita dari suaranya yang berisik. Jadi kalau misalnya kita lagi speeding dengan knalpot brong, dengan knalpot racing, itu orang yang ada di depan kita itu bisa tahu kalau ada motor yang sedang datang, yang lagi menuju ke arah mereka. Itu adalah salah satu kebaikan dari knalpot brong, knalpot racing, knalpot berisik.
Ya kan lu tahu sendiri kan orang-orang di jalan zaman sekarang spion tuh cuma pajangan doang ya. Kayak gini nih spion pajangan nih anjir. Lemes aja spionnya. Lemes spionnya ini. Gue balikin begini dia apa? Lemes lagi ya. Udah kayak titit jomblo. Titit yang nggak pernah dibelah ya. Spion titit emang. Oh ini nggak ada spion nih dia nih. Nggak ada spion, spionnya nggak dipakai. Biasanya kalau spionnya nggak kayak gue gini modelnya nih. Ya, kalau spionnya kayak gini seenggaknya nengok lah. Kelihatan kok kalau nengok gitu. Tapi di sisi buruknya juga memang banyak sih. Knalpot brong itu mengganggu, ya kan? Apalagi kalau malam-malam gitu mengganggu orangnya lagi tidur. Sebenarnya kalau knalpot brong mengganggu itu bisa diantisipasi dengan cara kita menyesuaikan RPM. Jadi RPM-nya itu jangan melebihi, kita 3000 RPM, jangan sampai melebihi 3000 RPM. Jadi kalau udah mau mendekati 3000 RPM lu ganti gigi. Jadi suaranya itu nggak terlalu kencang gitu loh. This damn fucking, oh yeah. Damn. Rasanya lewat di antara truk itu gimana gitu rasanya. Tadi by the way gue bahas tentang ini ya, tentang menjadi content creator. Tiba-tiba jadi bahas operasi zebra sama knalpot brong anjir. Yang ditangkap sama operasi zebra ini yang jelas yang melanggar peraturan ya, yang melanggar peraturan lalu lintas, yang nggak bawa surat, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Terus yang motornya itu dimodifikasi tidak sesuai hukum ya, kayak knalpot brong itu tadi. By the way, soal modifikasi yang tidak sesuai hukum itu yang seperti apa? Modifikasi yang tidak sesuai hukum itu kayak tadi itu knalpot brong, terus spion yang di mata polisi kurang bagus. Kurang bagus dalam arti itu kekecilan kayak gitu-gitulah. Terus lampu yang menyilaukan, lampu strobo gitu-gitu, terus toa ya kalau misalnya kalian pakai lampu strobo, lampu toa kan anjir, terus pakai toa ya lebih baik kalian copot lah. Semasa operasi zebra ini kalian copot dulu, atau mungkin motornya jangan dipakai, atau mungkin setelah dicopot jangan dipasang lagi ya. Serius, gua nggak suka. Engkon, ya Allah. Mau marah gimana, mau ibu-ibu? Bodoh amat. Oh, ini anak-anak trail dari mana dah? Habis pada latihan di mana dah? Setahu gue di daerah sini nggak ada sirkuit. Kalau biasanya anak-anak trail itu kalau mau latihan gitu ya, atau mau ada acara, itu biasanya motornya dibawa pakai pickup loh. Jarang ada yang dibawa. Soalnya kenapa? Bannya yang sayang. Itu kan ban tahu, mahal. Kalau dia jalan di aspal itu malah cepat habisnya, cepat halusnya. Kalau ban tahu itu. Kok ngomong gue belewotan ya? Ya gitu guys, contohnya lagi. Balik lagi kepada bahasan ada GoPro-nya di atas helm kayak Teletubbies. Balik lagi kepada bahasan tentang content creator, bahasan pertama kita tadi. Yang kayak gua ngomong sekarang ini itu rada-rada terbata-bata, rada-rada putus-putus. Itu karena konsentrasi itu. Jadi kalau misalnya kalian melihat para motovlogger itu salah ngomong, suka salah ngomong, terus ngomongnya kadang suka kayak lagi mikir gitu. Itu soalnya mereka konsentrasi terhadap jalan, konsentrasi terhadap konten yang mereka bahas gitu. Jadi kelihatan ngomongnya agak nggak lancar, atau mungkin sedikit salah ngomong. Coba misalnya kalian ngelihat video gue yang lagi ke Cangar, jalur mau Cangar itu, coba kalian perhatiin di situ cara bicara gue. Cara bicara gue tuh bener-bener kacau banget. Cara bicara gue tuh bener-bener patah-patah, nggak enak lah didengar sebenarnya. Itu kenapa? Karena gue bener-bener konsentrasi sama jalan yang bener-bener jalannya itu maut banget. Ya udah sih, gue cuma pengen ngevlog gitu doang. Udah lama juga nggak ngevlog anjir. Gue udah mulai jarang ngevlog karena gue ini udah mulai akhir semester. Gue udah mulai rajin kuliah dan udah mulai konsentrasi juga sama si Ugi ini udah mulai gue seriusin lagi. Ya udah guys, gue mau pamit dulu. Ini gue lagi nyanyi Indomaret, pengen beli minum. Kalau gitu, jika kalian menyukai video yang tidak jelas ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian menyukai video yang lumayan jelas ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace. Ini apa midi? Apa midi mah mahal, Indomaret aja. Anjas.